Selamat pagi semua. Sebelumnya saya mesti ucapkan bersama istriku, selamat ulang tahun GSCA Bethlehem yang ke-60. Wow, tentu saya ikut bahagia. Cukup lama saya menjadi teman gereja ini dan mementor, dan seperti tadi sudah dikatakan, kedekatan hubungan sama Pastor Arif tentu sudah mendalam selama belasan tahun. Sebelumnya saya sapa dulu yang selatan dan yang utara, semua baik-baik? Ya, oke. Saya dapat waktu 50 menit untuk menyampaikan pesan penting ini. Dan saya dikasih tema pada hari ini adalah The Future is Now. Masa depan itu adalah sekarang. Nah, dalam beberapa puluh menit ke depan, saya akan memberitakan perkara yang paling jauh yang dapat Anda lihat dan paling dekat yang dapat Anda kerjakan. Karena the future itu paling jauh, now paling dekat yang bisa Anda kerjakan mulai hari ini untuk mengambil masa depanmu. Jadi kalau kau tidak baik-baik saja penglihatanmu kepada masa depan, engkau tentu tidak akan bisa mengelola hari inimu berjalan menyusuri ke arah masa depan. Jadi nampaknya kita harus memulai dari akhirnya. Makanya saya senang sekali untuk mencoba menceritakan kepada saudara mengenai future bukan yang Anda harapkan. Future, masa depan yang Allah maksudkan. Karena yang kau inginkan dan harapkan kalau enggak terhubung sama yang Allah mimpikan, enggak ada artinya semua harapan saudara. Oleh karena itu saya mau kasih ilustrasi kepada saudara. Kalau kita ingin membuat sebuah kursi, apa yang pertama Anda lakukan? Kalau Anda bikin kursi, apa yang pertama Anda kerjakan? Tentu Anda tidak akan ke toko besi, beli besinya, beli bantalannya, beli pakunya, beli kalepnya itu, pelapis luarnya. No. Yang pertama Anda harus kerjakan begini. Sebelum kursi itu kau buat, kau bentuk, maka yang pertama adalah ada di kepalamu dulu kursi macam apa yang engkau bayangkan sebagai hasil akhirnya. Kalau kursinya enggak jelas di kepalamu, maka enggak jelas juga pekerjaanmu. Bayangkan, kau akan pergi ke toko besi, kau akan beli paku 1 kilo. Kau akan beli besi, hanya 1 kursi, kau beli besi 1 lonjor 10 meter. Akan ada banyak sumber daya yang tersia-siakan, atau malah kau kurang banyak beli pakunya. Paku yang kau perlukan 1 on, kau punya cuman beli setengah on. Dan akhirnya yang terjadi adalah kursi enggak pernah jadi. Oleh karena itu saya pikir gambaran tentang masa depan harus sangat jelas. Dan tentu kita mengacu kepada masa depan yang Tuhan maksudkan. Bukan yang kau maksudkan, bahkan bukan yang gereja maksudkan. Tapi yang Tuhan maksudkan. Masa depan yang gemilang, yang penuh kemenangan. Itu sudah jelas Tuhan katakan. Tuhan akan memberikan masa depan kepadamu. Amin. Harapanmu tidak akan hilang kata Alkitab. Sungguh masa depanmu sungguh ada kata Tuhan. Nah oleh karena itu jelas kita harus sekarang ini merenungkan, mendoakan betul supaya pewahyuan, supaya pemahaman, supaya pengertian tentang masa depan makin jelas di kepala kita. Makin jelas apa yang ada di kepala dan hatimu, makin jelas pula tindakanmu. Jelas itu. Saya tujuannya jelas, yaitu ke Bogor. Saya dari kota Brebes. Saya kemarin berangkat dari kota Brebes jam 2 siang dan saya punya tujuan jelas. Ketemu Pastor Arif, jelas saya akan segera masuk ke ruang kebaktian ini, jelas. Bahkan sebelum saya masuk ruang kebaktian ini terbayang sudah bentuk ruangannya. Walaupun saya lama nggak kesini, tapi jelas di kepala saya gedung GSCA Bethlehem seperti apa. Jelas di kepala saya. Waktu jelas tujuan saya ke Bogor, maka saya pilih tindakan dan pilih mobilnya pas. Saya pilih mobil. Pas
Aktivitas saya akurat. Saya hitung 4 jam atau 4,5 jam saya tiba. Pas, akurat seluruh tindakan saya. Begitu saya tahu ke Bogor, saya nggak pilih sepeda roda 3. Kalau seandainya jarak dari Brebes ke GSJA Bethlehem itu cuma 30 meter, saya akan pilih sepeda roda 3. Tapi karena saya tahu itu jauh, saya pilih mobil. Semua pilihan-pilihan Anda akan akurat waktu masa depan tergambang akurat di kepalamu. Itu penting banget. Nah, sekarang masa depan seperti apa yang Tuhan tetapkan? Masa depan seperti apa? Beberapa tahun yang lampau saya ada di sini, saya pernah sampaikan hal tersebut, saya singgung waktu itu. Masa depan seperti apa yang Tuhan tetapkan? Bukan yang kita harapkan. Nah, future, masa depan terjauh dari gereja Tuhan, masa depan dari kita semua gereja, itu ada 2 fase. Pertama, masa depan kita di bumi yang lama ini, di bumi yang lama, yang sebentar akan kiamat, di bumi yang lama ini, dan kemudian di bumi yang baru nanti, itu yang jauh dari yang terjauh. Nah, ujung dari nasibnya bumi yang lama ini apa sih? Kita mesti tahu, karena kita ada dalam agenda itu. Kita bakal ada di kejadian itu. Yaitu, saya berharap sih wajah-wajah ini akan saya temui. Di akhir bumi lama, saya akan menutup sejarah generasi, sejarah bumi lama ini bersama generasi Anda. Nah, Matius 24 ayat 14 bisa ditampilkan. Inilah kesudahan dari bumi lama ditandai oleh ini. Kiamat, selesainya bumi lama. Ini pandangan mata terjauh tentang bumi lama kayak begini kira-kira. Yang Anda sedang tempati hari ini, ujungnya kayak begini kira-kira. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi apa? Kesaksian bagi semua bangsa. Enggak dikatakan menjadi pengajaran, enggak dikatakan menjadi khotbahan, enggak. Akan menjadi kesaksian. Kesaksian itu adalah begini, langsung melihat dan mendengar peristiwanya secara langsung. Nanti orang-orang Kristen yang omong doang enggak akan merubah dunia. Tapi orang Kristen yang telah melihat Tuhan, mengalami Tuhan, mendengar Tuhan, itu membawa kesaksian seluruh bumi akan ditutup dengan kisah bangkitnya gereja, bukan membawa pengajaran, bukan membawa khotbahan, tapi gereja akan membawa kesaksian. Mereka akan bilang kepada dunia bahwa Tuhan hidup, kami telah melihat Tuhan, kami telah mendengar tentang Tuhan yang hidup. Dan itu, kesaksian itulah yang berkuasa menutup zaman bumi lama. Makanya gereja kalau masih omong tok, gereja belum punya gini, belum punya peranan menutup seluruh kisah bumi lama. Nah, kalau Anda lihat ayat ini, sesudah itu kata Alkitab, barulah tiba kesudahannya. Nah, selesai kiamat. Kapan kiamat? Kalau setiap Anda, anaknya Yesus Kristus, cerita kepada dunia, sampai ke ujung bumi, saya telah melihat Yesus, saya mengalami Yesus, saya berjumpa dengan Yesus. Kau mesti mengalami Tuhan yang sama. Waktu urapan kesaksian, waktu kisah-kisah nyata Yesus bersamamu itu tersebar ke seluruh bumi, surga akan bilang ini selesai, nasib bumi lama disudahi. Nah, inilah future terjauh dari bumi lama. Persis sebelum kiamat, itu tanda terkuatnya adalah pemberitaan Injil kerajaan. Semua menjadi kesaksian bahwa Allah hidup. Nah, saya pengen Anda ada di sana. Ya, semoga Anda panjang umur. Kalau saya lihat wajahmu, kira-kira ada yang tinggal 3 tahun, tinggal 15 tahun. Tapi siapa tahu ternyata kesudahnya besok atau minggu depan atau bulan depan, saya nggak tahu. Bumi makin aneh sekarang. Bumi Anda lihat makin nggak ramah tapi mudah marah.
Lihat bumi sekarang. Wow, kita sudah prophetic time clock. Jam prophetic udah habis. Semua tanda sudah mengkerucut kepada kesudahan. Dan lihat, sejak teknologi muncul dengan luar biasa, maka kesaksian tentang Injil kerajaan merambah sampai ke kampung-kampung, sampai ke dusun-dusun, ke tempat bawah gunung yang orang tidak pernah samperin. Injil sekarang merangsek masuk ke seluruh ujung bumi. Waktunya udah gak lama lagi. Nah, saya ingin Anda menjadi generasi penutup nasib bumi lama ini. Dengan Anda ikut membawa Injil kerajaan kemanapun Anda pergi. Amen. Nah, itu future dari bumi lama. Dan Anda pasti ada di dalamnya karena Anda pemberita Injil kerajaan Allah. Tapi ada future yang lebih jauh lagi. Inilah paling mentok kisah tentang Anda. Inilah kisah paling jauh tentang Anda. Paling ujung dari nasibmu. Itu nanti di kekekalan waktu bumi lama ini berubah jadi bumi baru. Ini ayatnya, Wahyu 22 ayat 5. Saya harus mulai dari future karena memang temanya future is now. Saya harus ngomong future dulu. Wahyu 22 ayat 5. Inilah nasibmu terjauh. Engkau enggak bisa lebih jauh dari ini. Inilah kitab terakhir perjanjian baru. Inilah kitab terakhir dengan pasal terakhir. Sekaligus menunjukkan inilah ujung dari dirimu, nasibmu, dan gereja ini. Mari kita lihat ayat ini. Dan malam, wah ini Wahyu 22 ini udah penutup dari Alkitab. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Ini nantinya kau akan begini. Gereja Tuhan yang hari ini ada di muka bumi lama. Nanti nasibnya di bumi baru, di ujung sana, di kekekalan. Dan lihat, mereka. Siapa mereka? Saudara semua, gereja. Mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi takdir Anda, ke depan paling ujung, takdirmu, enggak ada kisah berikutnya, kisah ujungmu, kamu raja yang memerintah. Coba lihat tengok sebelahmu, pantas enggak itu? Ya dipantas-pantasin. Karena Alkitab bilang, kamu ke depannya mau mati kapan? Kau mau mati sekarang, mau mati besok, mau mati 10 tahun lagi, enggak peduli. Ujung dari kisahmu adalah kamu di kekekalan nanti, kamu raja yang memerintah. Udah, bahwa wajahmu malam ini, pagi ini enggak cocok, enggak apa-apa. Raja atau tidak bukan soal wajah, soal nasib. Dan nasibmu jelas, kamu raja-raja yang di kekekalan nanti kamu memerintah. Itu jelas, itu terjauh paling ujung dari future. Makanya kalau kau tahu ujungmu raja, kau hari ini di bumi lama, itu bumi ini tempat latihanmu. Karena kau di kekekalan bakal memerintah, supaya kau tidak kagok. Latihannya di bumi lama, demi menjelang pemerintahan di bumi baru. Latihan dong, memerintah diri sendiri aja nggak becus, bangun pagi jam 11. Makan banyak kolesterol. Nggak becus memerintah diri, apalagi ambil kotamu. Memerintah sekolah, kantormu, rumah tanggamu. Ini latihan hari ini. Nah, itu tentang ke depan. Gitu. Kamu raja yang akan bakal bawa Injil kerajaan ke seluruh muka bumi untuk menutup zaman ini. Dan kau akan disiapkan memerintah sebagai raja-raja di bumi. Nah itu future. Tapi future dimulai dari now. Sekarang. Nah inilah Anda yang sekarang. Sebagai on the job training. Magang. Latihan kerja. Sebelum memerintah di kekekalan jadi raja-raja. Latihan di sini dulu. Mumpung bumi lama belum tutup. Ini latihanmu. Wahyu 5 ayat 9. Dan 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu. Dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih, itu Yesus. Dan dengan darahmu, engkau, Yesus, telah membeli mereka bagi Allah. Siapa yang telah dibeli oleh Yesus Kristus di ruangan ini? Angkat tangan. 30, 73.
110. Haleluya. Semua dibeli dengan darah Yesus? Kapan dibeli dengan darah Yesus? Sudah terjadi belum? Itu di waktu future apa now? Now, di saat sekarang ini Anda telah dibeli dengan darah Yesus Kristus. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Wow. Dan, nah ini dia ayat 10. Dan artinya satu paket bahwa Anda diselamatkan dengan darah Yesus itu berkatnya satu paket. Karena ada kata dan. Satu paket dengan ayat ini. Dan dihubungkan pakai kata dan. Itu satu paket. Saat hari kau ditebus dengan darah Yesus Kristus, maka hari itu juga engkau lihat Tuhan telah membuat mereka. Siapa mereka? Anda yang telah ditebus dengan darah Yesus. Tuhan telah membuat Anda semua GSJA Bethlehem jemaat menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan, katakan sama-sama, memerintah sebagai raja di bumi. Ini bumi lama. Sekarang, buktinya ini Wahyu baru pasal 5. Belum ada kerajaan 1000 tahun. Belum ada Yerusalem baru turun. Belum ada bumi baru. Ini Wahyu 5 bicara bumi yang sekarang. Jadi bayangkan, di bumi baru nanti kau memerintah. Tapi di bumi yang sekarang, setelah kau terbeli oleh darah Yesus, kau harus latihan memerintah bumi lama ini. Caranya bagaimana? Caranya, mulai hari ini Anda mesti menemukan bidang hidup di mana kau terpanggil di dalamnya. Apakah engkau pendeta? Apakah engkau pebisnis? Bidang hidup apa? Apakah engkau seorang seniman? Apakah engkau seorang entertainer? Di bidang hidup apa kamu terpanggil untuk mengerjakannya, dan di bidang hidup itu kau lepaskan kuasa Allah, kau lepaskan kasih Allah, dan kau lepaskan prinsip kebenaran Allah. Supaya pada akhirnya Allah memerintah melaluimu, Allah memerintah bidang-bidang hidupmu. Ada yang guru di sini? Itu kesempatan guru menyampaikan kasih Allah, kuasa Allah, dan kebenaran Allah. Adakah engkau penginjil? Adakah engkau pebisnis? Tahu tidak? Dalam dunia bisnis hari ini perlu diperintah oleh Tuhan melalui raja-raja ini. Ini kamu tuh raja-raja. Coba katakan siapa yang di sini merasa atau percaya engkau raja. Alkitab bilang kau raja loh. Yesus itu raja segala raja. Tapi kau semua raja-raja di bumi. Lihat ayat itu, suatu kerajaan menjadi imam yang bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja-raja. Anda raja. Tolong dong, senyumnya raja kayak apa? Oh, senyumnya masih kayak hamba. Raja, beda. Di tempat kau ada, izinkan kuasa Allah, kasih Allah, kebenaran dan prinsip Allah merajai, memerintah di sana melaluimu. Di sekolah tempat kau ada, Tuhan mesti memerintah di sana. Di kantor tempat kau ada, kebenaran Allah mesti memerintah di sana. Kasih Allah dilepaskan di sana. Kuasa Allah mengubah kantor-kantor. Di sekolah-sekolah guru-guru, engkau agen dari perubahan. Kasih Allah guru-guru, kau pegang kasih Allah, lepaskan untuk murid-muridmu. Prinsip kebenaran Allah, lepaskan untuk murid-muridmu. Kau memerintah di sekolahmu. Itulah gereja yang kemudian membiarkan Allah berdaulat di dunia yang kita tekuni. Coba saudaraku kau lihat. Mika 4 ayat 1 sampai 2. Di bidang apa saja gereja nanti diputuskan, ditentukan untuk memerintah. Mika pasal 4 ayat 1 sampai 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, future. Ini bicara hari terakhir, future. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung, dan menjulang di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa
akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Tapi gunung Tuhan tadi dikatakan mengatasi gunung-gunung. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Lihat, nanti pada future ujungnya, itu gunung rumah Tuhan, itu mengatasi semua gunung-gunung. Ayat ini enggak terlalu begitu dimengerti pada awalnya. Sampai seorang rasul, Loren Cunningham, muncul, dia bilang, ada pewahyuan ini mengenai 7 gunung yang harus ditaklukkan. Dia menggemakan kebenaran mengenai 7 gunung. Gereja mesti melepaskan dan memerintah mempengaruhi 7 gunung. Dengan mempengaruhi 7 gunung, maka transformasi terjadi. Bangsa-bangsa akan dimuridkan. Kalau gereja itu masuk merembes kepada 7 gunung. Dan gereja lepaskan pengaruh. Dan gereja mulai memerintah di sana dengan kasih Allah, kuasa Allah, kebenaran Allah. Merangsek ke 7 gunung ini. Wah, Mr. Loren Cunningham kemudian memberitahu kita, inilah 7 gunung yang kalau dipengaruhi, maka bangsa bisa berubah. Ini disebut 7 gunung budaya. Ini kira-kira 7 gunung budaya. 1, perkara-perkara spiritual rohani, agama. Gereja mesti nongkrong di situ. Gereja mesti ambil pengaruh di alam supernatural, di alam rohani. Gereja mesti melepaskan kekuatan perubahan di sana. Agama enggak membebaskan. Agama tidak memenangkan. Agama tidak menjanjikan. Yang menjanjikan adalah kuasa Yesus Kristus. Kuasa supernatural Yesus Kristus. Itu kita lepaskan di dunia, di atmosfer rohani. Tapi yang kedua, dikatakan ada keluarga. Waduh, keluarga berubah, unit masyarakat terkecil itu keluarga. Kalau keluarga berubah, gereja berubah, kota berubah, bangsa berubah. Semua dimulai dari keluarga-keluarga. Begitu pentingnya keluarga. Keluarga itu gunung yang harus dipengaruhi. Yang berikutnya pendidikan. Waduh, orang Tiongkok aja tahu kok. Jatuh bangunnya bangsa tergantung pendidikannya. Bahkan amanat agung itu amanat pendidikan loh. Jadikan semua bangsa murid. Ajarlah mereka. Pendidikan itu penting banget. Siapa yang mempengaruhi dunia pendidikan, dia mengambil kotanya, dia mengambil bangsanya. 7 gunung budaya, yang ketiga adalah pendidikan. Apakah Anda orang pendidikan di sini? Oh. Yang berikutnya bisnis, apalagi ini. Menurut penelitian, mentransformasi, mengubah dunia usaha, itu bakal merubah masyarakat kita. Makanya penting banget kalau gereja itu masuk ke dunia bisnis, gereja merembes ke kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan dan entitas bisnis. Kalau dimasuki gereja, gereja memuridkan, maka masyarakat diubahkan. Cara mentransformasi masyarakat adalah dengan mentransformasi dunia usaha. Gereja harus ada di gunung ini. Siapa pengusaha di sini? Pengusaha? Wajahnya sih pegawai semua. Ada pengusaha? Kalau ada pengusaha, punya visi dong. Perusahaan saya menyembah Yesus Kristus. Nilai-nilai bisnis, itu nilai-nilai prinsip kebenaran Alkitab. Saya sendiri ada di gerakan pebisnis pengusaha muda. Dan saya ingin sekali memberitahu bahwa marketplace, dunia usaha, itu bisa diperdamaikan dengan Allah kita. Alkitab berkata, Tuhan memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Sekarang dunia bisnis belum berdamai dengan Allah. Dunia pendidikan sekarang filosofinya malah komunis. Wah, dunia pendidikan belum berdamai dengan Allah. Dunia bisnis perlu berdamai dengan Allah. Anda ada di sana. Itu tugas Anda. Future ke depan. Gereja mesti mempengaruhi yang berikutnya. Pemerintahan dan politik juga. Loren Cunningham berkata, gereja mesti ada di tempat-tempat pengambilan keputusan tentang nasib bangsa. Yang berikutnya media. Ya ampun, siapa yang meragukan bahwa media itu corong kerajaan Allah. Allah memerintah seluruh muka bumi. Pada saat pandemi kita tidak bisa kumpul di sini. Tapi media merambah. Bahkan sampai tempat-tempat yang tadinya nggak pernah mendengar Injil. Di masa pandemi Allah memerintah bangsa-bangsa lewat media. Yang berikutnya, gunung berikutnya entertainment. Wah,
Dunia itu butuh hiburan. Jiwanya dunia ini stres. Dan mereka akhirnya panggil entertainer tukang lawak, penyanyi keren. Enggak mampu juga menghibur dunia. Karena Roh Kuduslah roh penghibur. Hanya Roh Kudus yang dibawa gereja, itu yang menghibur, masuk ke dunia entertainment. Dan dunia ini harus menerima hiburan yang sebenarnya. Roh Kudus datang ke tengah dunia, melewati saudara. Dan segala kesedihan, jiwa yang sunyi, kelam, dark, gelap. Roh Kudus datang melalui gerejanya. Nah inilah 7 gunung. Wow. Dari 7 gunung ini Anda ada di gunung mana bebanmu? Tidak ada ya? Sama sekali, rohani aja enggak ya? Kebangetan. Paling enggak, waktu aku ngomong tadi, oh gua memerintah di sini nih. Kau raja-raja, raja-raja bukan terus bobok terus. Kamu mesti memerintah, kerjaan raja kok bobok. Kerjaan raja memerintah, pikirkan sekarang. Apa hal yang paling kau bisa buat mendampai dari 7 gunung ini? Sampai kapan? Future-nya kayak gini, Habakuk 2 ayat 14. Sebab, ini future banget nih. Bumi, waduh. Bumi, ini bumi lama maksudnya, akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut, enggak ada ruang kosong, enggak kena air. Bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Anda tahu kemuliaan Tuhan itu apa? Kolose 1 berkata bahwa Yesuslah the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Ibrani 1 berkata Yesus itu cahaya kemuliaan Allah. Berarti kalau lihat, bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Maksudnya bumi nantinya, future akan penuh dengan apa? Pengetahuan tentang Yesus Kristus. Nanti di bumi yang kita injak ini enggak ada tempat kosong lagi. Yesus enggak disembah di sana, enggak ada. Buktinya GSJA sekarang di Bethlehem ini aja mengembang ke utara, mengembang ke selatan. Nanti ada mengembang ke barat, ke timur, ke tenggara. Timur laut, barat daya. Pokoknya gini, jangan biarkan Bogor ada tempat kosong tanpa Yesus disembah di atasnya. Karena seluruh bumi akan ditutupi oleh kemuliaan Allah. Itu masa depan kota kita. Dan hak Anda harus ada di masa depan kotamu. Tidak ada tempat kosong lagi. Kristus menutupi seluruh bumi. Wow. Ini semua serba future. Pertanyaan saya, di mana Anda mengambil posisi dan peran Anda? Menuju hari-hari yang indah itu, di masa yang akan datang? Om, saya pengen jadi jemaat aja pasif. Wow, statement yang luar biasa penuh kesia-siaan. Apa yang Anda kerjakan di kekinian? Demi tiba hari nanti penuh kemuliaan, apa yang Anda kerjakan? Saya mau usulkan, khotbah saya mau bahas now sekarang. Supaya Anda keren mengambil future, supaya Anda keren tiba di future, supaya Anda keren menggenapi future, maka now-mu harus benar. Karena future enggak jelas, kita enggak sampai ke sono. Future jelas, now-nya enggak asik, enggak tiba juga di future. Jadi future keren dikerjakan dari now sekarang ini, amen? Amen? Coba kasih wajah yang pengen dengar. Pengen dengar, haleluya. Saya lanjut. Ini yang mau saya katakan, saya usulkan kepada saudara, supaya Anda finishing well, sampai ke ujung dari future itu, maka kau mesti menata hidupmu begitu rupa. Dan yang saya usulkan pagi ini adalah mengkerucutlah, fokuslah. Bagaimana Daud di Alkitab merendah hidupnya dari hari ke hari menuju masa depannya yang dia raih dengan baik? Bagaimana Daud coba? Gimana Daud merendah hidupnya dari hari ke hari menuju masa depannya? Yang jelas dikomentari Tuhan,
Ini hambaku yang berkenan di hatiku. Dia telah melakukan semua kehendakku. Ujung future Daud itu dikomentari keren sama Tuhan. Ini berkenan di hatiku, ini pelaksana kehendakku. Tuhan senang sama Daud. Tapi lihat dong, cara Daud menjalankan hari-harinya sampai tiba pada future-nya. Itu mesti kau pelajari. Apakah Anda pengen sampai pada future-mu? Atau siapa yang pengen aku doain mati siang ini? Jangan dulu mati, kerjaan masih banyak. Raja-raja, jangan mati dulu. Memerintah di sekolah-sekolah, di dunia usaha, memerintah di semua hal yang engkau bakal akan masuk dan ditetapkan ada di sana. Inilah yang Daud lakukan. Sejak awal Daud sadar one thing-nya. One thing itu satu halnya. Sejak awal dia sadar. Mari kita lihat ayat ini. Mazmur 27 ayat 4. Inilah yang saya sebut the one thing. Ini kesadaran yang dipelihara Daud. Sejak masih dia usia unyu-unyu. Pipi masih merah. Dia udah tahu one thing-nya. Sepanjang hari-hariku ada di muka bumi. Ini yang saya kerjakan. One thing. Katakan satu hal. Satu hal. One thing. Setiap Anda yang menemukan one thing hari ini, kau bisa tiba pada future-mu. Ini penting banget. Daud berkata, satu hal. Sementara kita bilang, banyak hal. Pantas hidupmu semrawut. Karena Daud bilang one thing, kamu bilang many things. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Apa keinginannya? One thing-nya. Diam di rumah Tuhan. Seumur hidupku. One thing-nya satu. Dari sini sampai selesai. Satu aja dia kerjakan one thing-nya. Diam di rumah Tuhan. The presence of God. Hadirat Allah itu one thing yang dipelihara dia dari awal sampai hari matinya. One thing. Orang yang temu one thing-nya itu per musim hidupnya mantap. Karena dia tahu one thing-nya apa. Lihat bahasa Inggrisnya. One thing have I desire of the Lord. Apa desire dia? Apa yang dia inginkan? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Di seluruh hari-hari dia ingin tinggal di rumah Tuhan tuh one thing paling hebat. Daud terbukti one thing-nya, aduh senang dia hadirat Allah dan nyembah Tuhan tuh one thing dia. Dia jadi worshiper, penyembah sejak masih muda. Kalau ditanya profesimu apa? Angon wedus om. Tahu angon wedus? Memelihara domba? Tidak. Jawaban Daud, apa profesimu nak? Penyembah dan penyuka hadirat Allah. Mapelo. Gitu. Itu one thing-nya banget tuh. Makanya lihat, one thing-nya ini mempengaruhi semua. Karena ketepatan mengambil one thing yang tepat itu luar biasa. Daud bilang gini, kalau ada domba, kalau ada singa, ganggu saya punya domba. Daud bilang, saya kejar itu singa. Saya kejar, saya tangkap itu singa, saya tarik janggutnya. Lihat Alkitab, saya tarik janggutnya. Kamu aja narik janggut kucing aja mikir. Ini janggut singa tarik, bikin mainan. Orang yang kalau penuh Tuhan, dipenuhi Tuhan dalam hadiratnya, gak takut apa saja. Siapa yang bisa hancurkan kita? Tidak ada. Singa tarik janggutnya. Itu. Bayangkan. Keren banget kan. Orang tuh kalau tinggal di rumah Tuhan, ngalami Tuhan, nyembah Tuhan. Gak ada takutnya dalam hidup ini. Apa? Takut gak punya uang? Ya ampun. Wajahmu sih kelihatan. Tarik itu janggut uang. Gak ada yang bikin kita takut. Sejak kecil loh main kecapi sambil angon wedus. Begitu ketemu Goliat, Goliat sampai bingung, anjingkah aku kamu sampai datang ke aku bawa tongkat saja.
Daud cukup bawa tongkat. Goliat udah raksasa, jubah besi, pakai senjata lengkap, dididik di akademi militer. Daud nggak punya pengalaman militer, dia cuman punya pengalaman bersama Allah. Dia datang sama Goliat, kamu menghina barisan Allah. Kasih satu batu, wing, desdang. Itu batu itu luar biasa dipengaruhi oleh wantingnya. Saat dia nyembah, batu itu ikutan nyembah. Yang bikin hebat melesak ke jidatnya Goliat. Saudara, gak gampang-gampang. Kalau Anda hidup di dunia ini tanpa wanting diam di rumah Allah. Begitu ngadep Saul kerasukan setan, wantingnya dipakai lagi. Ambil kecapi, tang ting tang ting tang ting tang ting tang. Setan pergi dari Saul. Maka nyamanlah rohnya Saul. Gara-gara tang ting tong ting tang ting. Waktu wantingnya dipakai, setan aja diusir pergi jauh-jauh. Bayangkan, itu saudara, Tuhan tuh sangat senang dan mengurapimu di wantingmu. Nah, kalau ketemu wantingmu, pengurapan bekerja, Daud tumbang, janggut singa brodol. Saudara, setan pergi, kerasukan hilang, diganti kenyamanan. Karena itu luar biasa Daud itu. Gak cukup di situ. Setelah dia dari unyu-unyu jadi raja, maka saat raja pun wantingnya enggak hilang. Dia bilang gini, kalau zaman Musa, ada kemah Musa. Dan enggak semua orang bisa menyembah Tuhan di kemah Musa. Karena ketemu Allah Yehova cuma setahun sekali. Di hari raya Grafirat. Enggak semua orang ketemu Tuhan face to face, enggak bisa. Tapi Daud berkata, aku mau bangun kemahku sendiri. Namanya kemah Daud, pondok Daud. Dan luar biasa, Daud kemudian kalau di kemah Musa ada halaman, ruang suci, ruang maha suci. Di kemah Daud langsung ruang maha suci. Wah, itu tempat penyembahan yang hebat. Wantingnya mumpung jadi raja, wantingnya dipakai untuk membangun tempat kediaman Allah. Seperti tadi kan? Satu hal ku rindu, satu hal ku ingini. Tahu enggak saudara-saudara? Itu Daud membangun pondok penyembahan namanya pondok Daud. Itu Daud sampai membutuhkan ribuan penyanyi, ribuan musisi. Sini paling berapa musisinya? Berapa ini? Alah paling nggak mau cepet. Itu Daud punya musisinya ribuan, singer WL-nya. Supaya penyembahan di hadapan Allah bisa 24 jam. Sekaligus Daud mau menceritakan pada seluruh Israel, wanting saya adalah penyembahan dan membangun rumah kediaman Allah. Dan tahu enggak, selama 33 tahun penyembahan di pondok Daud tidak berhenti. Paling ini nanti jam berapa berhenti? 11. Karena musisinya enggak banyak. Capek istirahat. Tapi di zaman Daud, musisinya, penyanyinya, WL-nya ribuan. Supaya penyembahan enggak ada berhentinya. 33 tahun dibuktikan wantingnya Daud, yaitu menyembah dan hadirat Allah, itu enggak berhenti. 33 tahun loh, terus. Dan ini hadiah buat semua wanting yang pas. Selama 33 tahun, Israel di bawah kepemimpinan Daud berperang enggak pernah kalah sekalipun. Seiring wanting dilaksanakan, seiring juga penyertaan. 33 tahun Israel enggak pernah kalah perang sekalipun. Enggak ada satu jenderal dalam sejarah yang dikenal. Perang 33 tahun enggak pernah kalah. Itu prajuritnya aja sampai rindu kalah. Sekali-sekali kalah dong om. Masa kekalahan itu misteri bagi kami. Jangan biarkan kekalahan menjadi misteri om. Mereka pengen kalah mungkin. Mungkin. Karena menang itu hal mudah. Israel ada bangsa yang dipimpin penyembahan. Waktu penyembahan dinaikkan, enggak ada istilah kekalahan. Luar biasa, rajanya punya wanting yang pas. Wow, luar biasa. Akhirnya dia hajar semua musuh, dikalahkan supaya putranya namanya Salomo nanti melanjutkan wanting dia. Akhirnya Salomo bisa membangun bait Allah Salomo tanpa gangguan musuh.
Karena papinya sudah memerangi semua musuh supaya generasi berikut bangun wanting papinya nggak ada gangguan dari musuh-musuh. Jadi Salomo itu bangun tempat rumah Allah, bait Allah, nggak ada musuh. Malah musuh-musuh nyumbang semua. Ada yang nyumbang emas, nyumbang kayu, wah enak. Wantingnya terus berlanjut. Wow. Dan di akhir hidup Daud, wantingnya terpelihara. Begitu dia mati, dia tinggalkan 150 kitab Mazmur. Anda diberkati dengan wanting Daud? Para teolog setuju bahwa kitab Mazmur adalah kitab yang paling menggelorakan gairah akan Allah. Betul enggak? Pernah baca kitab Imamat? Gimana rasanya kalau baca kitab Mazmur? Beda ya. Kalau baca Imamat tuh gimana gitu. Butuh effort. Gitu. Begitu baca kitab Mazmur, ada gairah akan Allah. Ada gelora cinta akan Allah dibangkitkan. Ada kedekatan dipicu dan dipacu. Itu luar biasa banget. Kitab Mazmur. Kalau Daud nggak nemu wantingnya, kamu nggak punya 150 kitab Mazmur. Kasihan loh. Untung dia pelihara wantingnya sampai hari matinya. Kita sekarang punya warisan 150 pasal kitab Mazmur. Dan itu menggugah kita dari waktu ke waktu. Daud mengimpartasi wantingnya pada gerejanya hari ini. Wow. One thing have I desire of the Lord, kata dia. Ada pribadi, itu perjanjian lama. Tapi ada pribadi perjanjian baru yang tahu wantingnya. Lihat Lukas 10 ayat 39, 41, 42. Ini namanya Maria, Anda kenal semua. Ada Maria dengan saudaranya Marta dalam kisah ini. Saya nggak perlu baca semua ayat. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini wantingnya. Duduk dekat kaki Tuhan. Kalau kita enggak, duduk di warung kopi. Nah, ini beda. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mirip banget sama wantingnya Daud. Maria telah mengambil pilihan tepat, wanting di atas segala wanting. Duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Waduh, sedangkan Marta ketemu wanting? Enggak. Marta mengerjakan many things. Dia suka repot kayak saudara. Coba lihat ayat 41. Ditegur itu yang suka sok repot. Ditegur Tuhan Yesus. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya. Marta, Marta. Yesus datang dia malah langsung ke dapur. Bikin kopi sama nasi, pisang goreng. Marta, Marta, engkau khawatir nyusahin diri dengan many things, banyak perkara. Tetapi one thing, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ini lihat, ini. Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Efek wanting itu kekal, enggak akan diambil daripadanya. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis apa? Lihat, but one thing is needful. Yang paling perlu ini loh, duduk dekat kaki Tuhan. Wow, Maria karena menghidupi wantingnya, dia menerima dua hal. Satu, dipuji Yesus. Yang kedua, Maria dapat anugerah, semua yang kamu lakukan ini tidak akan diambil daripadamu. Efek main musik ini, kalau sebelum main musik Anda duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan perkataannya, ini efek dari bunyi-bunyian alat musik ini nggak akan diambil daripadamu. Kalau Anda khotbahmu itu keluar dari duduk dekat kaki Yesus, maka efek khotbahnya tidak akan diambil daripadamu. Kalau engkau rapat perusahaan di kantormu, memutuskan hal-hal yang krusial, lihat Tuhan akan bela, berkat itu tidak akan diambil daripadamu.
Semua obrolan-obrolanmu yang keluar dari duduk dekat kaki Tuhan enggak akan diambil daripadamu. Efek duduk dekat kaki Tuhan itu membuat semua pekerjaanmu, efeknya jauh ke depan. Tidak akan diambil daripadamu. Saya menciptakan lagu-lagu bersama adik saya 30 tahun lalu. Saya mungkin menciptakan 20 lagu rohani. Tapi saya ingat betul, dari 20 lagu rohani yang saya tulis, hanya sekitar 3, 4, 5 lagu yang benar-benar gak bisa lupa, mempengaruhi banyak orang yang mendengarnya. Kenapa? Karena lagu-lagu itu dibuat dalam tangisan yang hebat, waktu dicekam hadirat Allah. Dan itu tidak akan diambil daripadamu. Efeknya panjang. Semua yang dikerjakan dalam hadirat Allah, efeknya panjang. Makanya kalau mau kantor pun awali dengan hadirat Allah. Amen? Mau ngajar di sekolah sebagai guru, awali dalam hadirat Allah. Semua diawali dari hadirat Allah. Luar biasa. Oke, jadi sekarang Anda sudah tahu sekarang, one thing di atas segala one thing adalah apa? Rumah Allah. Ditinggal di dalam rumah Allah. Oke, nah itu one thing-nya. Nah nasihat saya adalah, jadilah seperti perangko. Zaman sekarang nggak kenal perangko loh. Kenalnya WA, ngapain nulis surat tertulis. Tapi zaman saya dulu ada perangko. Tetaplah berpegang pada satu hal sampai kau tiba di sana. Itu perangko. Jadi kalau perangkonya nggak nempel, suratnya nggak tiba di sana. Tetaplah nempel pada satu hal sampai suratnya tiba di sana. Ambil one thing-mu, nempel di situ sampai kau tiba di sana. Hari ini adalah hari yang penting untuk Anda bertanya, bagaimana dengan one thing saya? Saya harus katakan kepada Anda, one thing adalah pendekatan terbaik untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai misi kita bersama, harapan-harapan kita. Bukankah kita jarang mempertimbangkan tentang bagaimana melakukan begitu sedikit yang bisa mengubah begitu banyak. Kita tuh lakukan banyak, hasilnya dikit. Pertimbangkan dong, mulai mengkerucut. Lakukan sedikit, ketemu one thing-mu demi jumlah yang banyak, demi hasil yang banyak. Bukan lakukan yang banyak, hasilnya dikit. One thing menjadi hukum penting, bahwa dengan kamu melakukan begitu sedikit, kamu akan mengubah begitu banyak. Yesus one thing-nya jelas, pemuridan. Sebelum dia melayani dan menyembuhkan satu orang sakit pun, maka Yesus itu one thing-nya dia tetapkan. One thing saya adalah, hei kamu 12 orang ikut aku muridkan kamu. Itu one thing-nya. One thing Yesus itu pemuridan. Wow, luar biasa. Yesus mengawali pelayanannya dengan mengambil pemuridan. Tapi Yesus mengakhiri pelayanannya, besok dia mati, disalibkan, malam ini di Taman Getsemani, dia lapor kepada Bapa, aku telah menyelesaikan pekerjaan yang kau beri padaku. Pemuridan. Lihat, 12 orang ini, aku telah pelihara mereka, aku telah jaga mereka, aku telah utus mereka, aku telah mendoakan mereka, aku telah mengajar namamu kepada mereka. Yang Tuhan Yesus laporkan saat mau mati kurang sehari, itu bukan berapa banyak setan diusir. Yesus nggak pernah laporkan, lihat Bapak, orang-orang sudah sendawa karena kekenyangan. Aku kasih makan. Enggak. Lihat Bapak, aku telah bernubuat sekian banyak orang. No, yang Yesus laporkan, aku telah memuridkan. Yesus buka pelayanannya dengan one thing. Dia tutup dengan one thing-nya. Jelas, Yesus menyelesaikan seluruh pelayanan dengan one thing. Nah terus, kan Yesus juga khotbah di depan 5.000 orang. Yesus juga bangkitkan orang mati. Bapak Ibu Saudara, bukankah Yesus juga melakukan khotbah di muka umum, menyembuhkan orang sakit. Dia berbuat baik dengan berkeliling. Itu Yesus lakukan bukan? Dalam rangka apa itu? Dalam rangka menyiapkan murid-muridnya, melatihnya. Jadi Yesus itu ngasih makan orang, Yesus bernubuat, ngusir setan. Bukan demi yang lain, demi begini loh. Persiapan murid-muridnya. Menyiapkan generasi berikut. Kalau Yesus pulang ke surga, mereka sudah canggih bernubuat.
Ngusir setan. Bangkitkan orang mati. Udah canggih. Jadi aktivitas yang lain demi pemuridan. Dia melatih muridnya khotbah. Dia bilang sama muridnya, hei gini loh ngusir setan. Gini loh kasih makan orang. Gini loh mengajar. Gini loh bernubuat. Semua aktivitas yang lain demi satu one thing-nya, pemuridan. Wow. Yesus fokuskan pada yang terpenting. Nah, kita belum cukup fokus. Jangan sekedar melakukan semua hal yang dapat Anda lakukan, tapi lakukanlah semua hal yang harus Anda lakukan. Saya ulangi, jangan lakukan semua hal yang dapat Anda lakukan, tapi lakukan semua yang harus Anda lakukan. Kita tuh suka gini loh, aku bisa ini, aku bisa itu, multitasking, kok bangga multitasking. Jangan bangga karena engkau dapat melakukan semua, tapi engkau mesti melakukan apa yang harus engkau lakukan. Saya juga begitu, saya mencoba untuk dari waktu ke waktu saya mengkerucut. Umur saya udah 57 tahun loh hari ini. Waduh, saya mesti paling umur tinggal berapa sih? Jangan many things tanpa one thing. Nanti umurnya habis, many things enggak membawa kita kepada finishing well. Kita melakukan terlalu banyak dan pada akhirnya kita mencapai terlalu sedikit. Sebagai gereja pun saya mau nasihati juga teman-teman, Pastor Arif dan semua leaders di sini, jangan terganggu dan tergoda untuk selalu many things, lupa one thing. Tuhan taruh dalam gereja-gereja lokal itu one thing-nya masing-masing yang harus dikerjakan sebagai panggilan komunal. Penting. Seringkali kalau kita ingin pencapaian kita bertambah, kita melakukan penambahan. Salah. Waktu pencapaian mau bertambah, lakukan pengurangan. Seringkali justru pengurangan membuat kita mencapai lebih banyak, bukan penambahan. Oh supaya kita lebih sukses, lakukan banyak hal. No. Seringkali untuk mencapai lebih banyak, bukan menambahkan banyak hal, tapi mengurangi banyak hal. Many things gak menjanjikan terlalu banyak. Anda perlu melakukan lebih sedikit, demi lebih banyak efek. Jangan melakukan lebih banyak dengan efek samping. Anda lakukan lebih sedikit, tapi banyak efek. Daripada melakukan banyak, efek samping. Kelelahan, gak fokus, blur, gak ada capaian-capaian pertahapan. Saya ketemu one thing saya, sejak tahun 82 saya berkhotbah, saya akhiri. 2000 saya bilang, saya gak mau khotbah banyak lagi sayang. Saya ngomong sama istriku, mulai sekarang jangan banyak-banyak jadwal saya berkhotbah. One thing saya bukan berkhotbah, one thing saya memuridkan pemimpin. Itu sejak tahun 2000, langsung jadwal khotbah saya dari 82. Orang kenal saya pengkhotbah keliling, selesai. Tahun 2000 saya mau melakukan pemuridan para pemimpin. Langsung mengkerucut setahun paling 10 kali, 5 kali, sekarang udah jarang. Dan kalau saya berkhotbah di gedung ini, ya ampun. Kayaknya ini berapa ya, kedua kali tahun ini. Saya enggak khotbah lagi. Saya pertimbangkan betul, kalau pastor Anda enggak minta, saya enggak mau. Gitu. Hanya orang-orang yang ada di hati saya betul, kemudian saya mengerjakannya. Wow, saudaraku, berkhotbah saya pilih memuridkan. Pekerjaan misi, milih orang aja saya tahu betul, saya harus mengkerucut betul. Saya pengen memeluk semua, saya pengen mencintai semua, tapi waktu saya enggak banyak. Maka saya terpaksa pilih orang. One thing, mengkerucut gitu. Saya pengen memeluk 10.000 orang, tapi waktu saya enggak ada. Jadi saya pilih-pilih orang, kamu ya, kayak Yesus, kamu ikut aku. Mengkerucut. Semua yang enggak mengkerucut akan enggak berhasil dalam kehidupan. Itu kuncinya. Jadi dalam satu hal, satu musim, lakukanlah. Satu hal pada satu waktu. One thing at a time. Penting. Jadi hari ini one thing-mu apa? Nanti tanya Tuhan ya. Tuhan, one thing-ku apa minggu ini? Apa yang terpenting di antara yang penting-penting? Semua sih penting. Tapi yang terpenting apa? Kasih tahu supaya aku enggak buang umurku Tuhan.
Supaya aku mencapai future masa depanku. Now-nya harus benar gitu loh. Halo? Keberhasilan dalam hidup ini dibangun secara berurutan. Berhasilnya hari ini itu menjadi landasan berhasilnya esok hari. Kalau besok berhasil itu keberhasilan bulan depan ada dasarnya. Tapi keberhasilan bulan depan itu menjadi dasar keberhasilan tahun depan. Halo? Keberhasilan itu berurutan. One thing at the time. Satu hal pada satu waktu, saya berdoa supaya jemaat ini punya kepekaan untuk membaca one thing pribadinya. Dan gereja ini punya kesadaran membangun one thing, panggilan komunitas ini apa. Berkonsentrasi pada satu hal pada satu waktu. Amen? Amen? Perusahaan-perusahaan juga gitu. Coba Google, tahu Google search engine, Google mesin pencari, apa one thing-nya? Yang bikin perusahaan ini punya kekayaan besar apa? Iklan. Lucu kan? Search engine, tapi one thing-nya iklan. Sorry, saya sebut. Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders. Apa one thing-nya? Sup, es krim, ayam goreng crispy. Itu one thing-nya. Terus dia pertahankan one thing-nya, sukses. Film Star Wars. Coba, produksi film Star Wars. Apa one thing-nya? Anda pikir one thing-nya film serial Star Wars yang terbaik? Dari 6 Star Wars yang terbaik. Digabung keuntungannya cuma 67 triliun. Tapi Star Wars jualan, industri Star Wars. Jualan merchandise, boneka-boneka. Labanya berapa? 150 triliun. Filmnya sendiri cuma 67 triliun. Jadi one thing-nya jelas. One thing kami bukan film kami. One thing kami merchandise. Aneh ya. Wah, perusahaan-perusahaan hebat tuh tahu menemukan one thing dan menjaga one thing-nya sampai kapanpun. Sekarang tugasmu semua memilih one thing yang paling berdampak untuk Anda berikan. Di manakah Anda bisa punya dampak terbesar sumber daya Anda? Sibuk saja nggak cukup, amen? Pertanyaannya adalah apa yang kita sibukkan? Umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, hal-hal yang paling penting tidak selalu berteriak paling keras. Saya mengalami. Yang paling penting itu biasa malah sayup-sayup. Yang enggak penting malah berteriak keras. Hati-hati. Kadang kita jalani umur kita dengan sia-sia karena kita tidak peka mana yang penting. Coba lihat ayat ini. Matius 6 ayat 24. Sabar ya, wong saya juga 10 tahun sekali kok ke sini ya. Tidak apa-apa, mumpung ulang tahun kan banyak kemurahan. Matius 6 ayat 24. Siapa yang sudah bosan dengar saya? Boleh pulang? Boleh. Kalau berani. Nah, itu penting. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Gak bisa. Atau akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu gak bisa ngabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Itu aja, dua aja terlalu many things. Kamu mesti pilih, Yesus apa Mamon. Anda mungkin memiliki Tuhan dan Anda memiliki duit sekarang. Tapi Anda tidak bisa mengabdi pada kedua-duanya. Nah kita seringkali baca ayat ini, itu kayak semacam ayat untuk duit dan uang aja. Tapi Anda itu kan ayat 24, coba Anda kalau lihat 22 sampai 23. Lihat ayatnya. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Ini konteksnya. Mata adalah pelita tubuh. Ada ayatnya kan? Saya sudah tampilkan. Ya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi waktu Yesus bicara duit, mamon, di atasnya dia sedang bicara mata, pandangan, penglihatan. Enggak bisa dua, Yesus ngelihat Yesus dan ngelihat duit. Enggak bisa, pilih satu. Jelas, Yesus sedang bicara penglihatan, mata, fokus. Wow, Yesus sedang bicara visi rohani. Kita suka cuplik ayat 24 aja. Padahal 22, 23 konteksnya lagi bicara visi rohani. Matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Saudara-saudara, Anda tidak bisa bilang Yesus dan uang sama, tidak bisa. Ada one thing yang harus kau tetapkan.
Karena begitu wantingmu duit, maka Alkitab bilang, orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, 1 Timotius 6 ayat 9, ke dalam jerat, terus berbagai nafsu hampa, terus mencelakakan, terus menenggelamkan, terus keruntuhan, terus kebinasaan. Ya ampun, begitu wanting salah, besoknya salah lagi, sampai binasa. Ya ampun, satu wanting hari ini salah, rangkaian kesalahan wanting berikutnya. Ngeri. Begitu milih mamon, langsung lihat. Begitu milih mamon hari ini, langsung jerat, pencobaan, nafsu hampa, celaka, tenggelam, runtuh, binasa future-nya. Ngeri banget. Ingat, hari ini mesti benar milih wantingnya. Tanya, itulah yang disebut singleness of your purpose, ketunggalan dalam tujuan. Penting. Ayat berikutnya, Ibrani 12 ayat 1-2. Saya sudah mulai mendekati akhirnya. Ibrani 12 ayat 1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban. Ayo semua things. Ayo. Wajahmu tuh kelihatan dari sini. Terlalu banyak things. Beban. Tinggalkan itu dan katakan, Tuhan, aku mau kau kasih tahu wantingku. Yang lain memang penting sih. Yang lain tetap aku kerjakan sih. Tapi yang paling aku kerjakan dengan akurat dan seluruh kekuatan. Apa itu Tuhan? Kasih tahu aku. Lihat, Alkitab bilang tanggalkan semua beban. Things. Dan dosa yang begitu merintangi. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jangan berlomba untuk perlombaannya temanmu. Wong kamu jago renang kok ikutan temen lomba lari. Itu perlombaan temanmu. Kamu tuh punya perlombaannya sendiri. Punya wantingmu sendiri. Alkitab bilang, marilah kita melakukannya dengan, baca, dengan mata yang tertuju sama Yesus. Wantingnya jelas dikerjakan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Dan seperti Maria. Mata tertuju, itu fokus maksudnya. Mata tertuju, itu fokus maksudnya. Wow. Ayat yang terakhir dari yang terakhir, setelah itu saya tutup Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah Anda semua. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Anda diciptakan untuk apa? Anda diciptakan untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalam pekerjaan baik. Tahu kata pekerjaan baik? Pekerjaan itu disebut ergon. Itu maksudnya begini, pekerjaan yang unik milikmu, yang orang lain gak bisa kerjakan dengan baik sebaikmu. Itu ergon, katakan ergon. Pekerjaan unik milikmu sendiri. Kalau Kowing, itu ergonnya salah satunya khotbah. Gak ada orang yang bisa berkhotbah kayak saya, dan saya gak bisa berkhotbah seperti Pastor AU. Gak bisa. One thing, ergon saya jelas. Ergon itu apa? Pekerjaan yang didesain Allah dalam dirimu, cuman kamu yang bisa mengerjakannya, ergon. Tapi lihat ada pekerjaan baik. Apa baik itu? Baik itu agatos, katakan agatos. Agatos katakan. Agatos itu artinya profitable. Jadi pekerjaan apa yang kalau kau lakukan, orang-orang diuntungkan. Apa coba? Oh aku ini enggak gitu Pak. Aku ini kerja apa saja orang-orang ngedumel. Aku tuh kalau kerja apa-apa Pak, itu orang-orang merasa dirugikan. Wah, kamu belum ketemu ergonmu. Ergon saya jelas Pak, setir. Setiap kali saya nyetir Pak, itu orang sebelah saya langsung curhat. Dan Injil diberitakan saat saya nyetir. Itu ergonmu. Pak, saya nggak bisa apa-apa dalam Tuhan. Apa masa depanku? Saya cuma bisa masak. Masak itu ergonmu. Kamu undang tetanggamu di rumahmu untuk diinjili nggak mau datang. Coba kamu masak ergonmu. Undang makan, datang semua. Sampai kurang makanan. Wah, ergonmu jelas. Kamu chef evangelis. Penginjil tukang masak. Kalau kamu ketemu ergonmu, masakmu, spatula atau sotil, spatula, itu alat penginjilanmu. Ergonmu. Setiap kamu masak, orang lain diuntungkan. Masakanmu memang enak.
Orang biasanya kalau icipin masakan enak, paling cuma kasih jempol. Tapi begitu kamu masak, orang nangis. Terharu. Itu ergon banget. Itu namanya agathos ergon, pekerjaan baik. Semua pekerjaan yang kalau kamu lakukan, orang diberkati. Itu hari ini kau kerjakan demi menjelang future yang jauh tadi. Now-nya jelas. Ketemu wantingmu, kerjakan ergonmu. Tuhan memberkati. God bless you all. Bangkit berdiri. Siapa garam dunia? Oh, enggak ada ya. Ini gula-gula apa ya semua ini? Siapa garam dunia? Garam dunia? Nasihat saya terakhir hari ini. Kalau kamu garam dunia, temukan titik asinmu. Di mana waktu kau lepaskan semuanya, orang-orang merasakan asinmu. Jangan jadi tawar, amen. Titik asinmu di mana? Saya driver. Titik asinmu? Saya guru. Titik asinmu? Saya politikus. Mana titik asinmu? Kerjakan itu. Ambil seluruh future-mu dengan itu. The future is now.